Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 4 ingin mempresentasikan titrasi asam basa. Sebelumnya kita ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Kirullah Karti. Perkenalkan, nama saya Adelia Syahrina. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggrawati. Nama saya Cynthia Nur Maulida. Nama saya Dinda Saputri. Saya Muhammad Darmawansyah. Lembar kegiatan 1, pertanyaan model 1, titrasi sederhana asam kuat HCl oleh basa kuat NaOH. 1. Berperan sebagai apakah NaOH pada model 1? NaOH berperan sebagai larutan untuk menitrasi atau titran. 2. Berdasarkan model 1, berapakah volume NaOH yang digunakan untuk mentitrasi larutan HCl sampai titrasi dihentikan? Volumenya adalah 50 ml. 3. Berdasarkan model 1, berperan sebagai apakah larutan HCl? HCl berperan sebagai larutan yang dititrasi atau titrat. 4. Berdasarkan model 1 di atas, konsentrasi zat titrat belum diketahui konsentrasinya, sehingga perlu dilakukan titrasi untuk menentukan konsentrasi zat titrat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka simpulkanlah pengertian titrasi. Titrasi asam basa merupakan penentuan kadar suatu asam dengan larutan basa yang diketahui kadarnya atau sebaliknya. Penentuan kadar suatu basa dengan larutan asam yang diketahui kadarnya dengan didasarkan pada reaksi netralisasi. 5. Dari model 1 dan informasi di atas, hitunglah berapa konsentrasi asam klorida HCl setelah dititrasi. Konsentrasi asam klorida atau HCl setelah dititrasi adalah 0,2 m. Diketahui A sama dengan 1, D sama dengan 1, V1 sama dengan 25, V2 sama dengan 50, M2 sama dengan 0,1. Yang ditanyakan adalah M1. Penyelesaiannya A kali M1 kali V1 sama dengan B kali M2 kali V2. A kali M1 kali 25 sama dengan A kali 0,1 kali 50. M1 sama dengan 5 per 25. M1 sama dengan 0,2 M. Pertanyaan model 2, titik ekivalen dan titik akhir titrasi. 1. Berdasarkan model 2A awal titrasi. A. Berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jumlah ion H+ pada Erlenmeyer 5 ion H+. B. Berapa ion OH- pada buret? Ionnya 10 ion H+. C. Bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Warna larutan dalam Erlenmeyer bening atau tidak berwarna. D. Bagaimana sifat larutan dalam Erlenmeyer? Sifat larutan dalam Erlenmeyer asam kuat. 2. Berdasarkan model 2B saat titrasi, A. Berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jumlah ion H+ pada Erlenmeyer 3 ion H+. B. Mengapa jumlah ion H+ berkurang dari jumlah awal titrasi? Karena ion H+ bereaksi dengan ion H- sehingga terbentuk molekul. C. Molekul baru apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Molekul H2O. D. Bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Warna larutan dalam Erlenmeyer bening atau tidak berwarna. 3. Berdasarkan model 2C saat titik ekivalen titrasi, A. Berapa jumlah ion H+ pada Erlenmeyer? Jawabannya ialah tidak ada ion H+. B. Berapa jumlah ion OH- pada Erlenmeyer? Jawabannya ialah tidak ada ion OH-. Berdasarkan jawaban pertanyaan A dan B, jelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Jawabannya ialah hal tersebut terjadi karena ion H+ dan ion H- bereaksi sehingga terbentuk molekul H2O.
D. Bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya ialah bening, tidak berwarna. E. Berdasarkan model 2C, molekul apa yang terdapat dalam Erlenmeyer? Jawabannya ialah molekul H2O. F. Apakah sama jumlah ion H+ dan ion OH- dalam molekul H2O yang terbentuk dalam Erlenmeyer? Jawabannya ialah iya sama. G. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan E dan F, kondisi inilah yang disebut dengan titik ekivalen. Jadi, coba Ananda simpulkan apa itu titik ekivalen. Jawabannya yaitu titik ekivalen adalah suatu titik di mana asam dan basa dalam jumlah yang sama telah bercampur. 4. Berdasarkan model 2B saat titrasi berlangsung dan 2D saat titrasi dihentikan. A. Pada saat titrasi berlangsung, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya yaitu berwarna bening atau tidak berwarna. B. Pada saat titrasi dihentikan, bagaimana warna larutan dalam Erlenmeyer? Jawabannya ialah berwarna merah muda. C. Berdasarkan jawaban pertanyaan A dan B, kondisi tersebut disebut sebagai titik akhir titrasi. Jadi, menurut Ananda, apa itu titik akhir titrasi? Jawabannya yaitu titik akhir titrasi merupakan titik saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Latihan soal 1. Apa yang dimaksud dengan titrasi? Titrasi merupakan metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar konsentrasi suatu larutan dengan cara menetesi larutan yang akan dicari konsentrasinya dengan larutan lain yang telah diketahui sampai titik akhir titrasi disertai dengan penambahan indikator. 2. Apa perbedaan titik ekivalen dan titik akhir titrasi? Titik ekivalen menyatakan keadaan di mana titran dan titrat tepat bereaksi, sedangkan titik akhir menyatakan keadaan di mana saat terjadi perubahan warna larutan titrasi harus dihentikan. Bahan warna. Titik ekuivalen merupakan titik asam basa tepat habis bereaksi. Daerah perubahan pH drastis merupakan daerah di mana saat terjadinya sedikit penambahan tetes Penthier akan mengubah warna indikator asam basa. Titik ekivalen adalah kondisi pada saat perbandingan jumlah mol asam dan jumlah mol basa asam dengan perbandingan koefisien asam dan koefisien basa menurut persamaan reaksi. Artinya, pada saat titik ekivalen tercapai, maka larutan asam tepat bereaksi dengan larutan basa. Kegiatan 2 model 2 tabel pengamatan hasil percobaan penentuan indikator titrasi asam basa. Pertanyaan kunci 1. Berdasarkan tabel pengamatan percobaan 1, titrasi asam kuat oleh basa kuat. A. Bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolatein merah muda, indikator metil jingga kuning, dan indikator metil merah kuning. Berapakah pH larutan campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolatein pH-nya sama dengan 8, indikator metil jingga pH-nya 4, dan indikator metil merah pH-nya 7. Berdasarkan tabel 2, pada informasi berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam kuat dan basa kuat? Dari asam kuat dan basa kuat adalah 7. D. Berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam kuat dan basa kuat? Indikator yang tepat digunakan dalam titrasi asam kuat oleh basa kuat adalah indikator fenolatein. 2. Berdasarkan tabel pengamatan percobaan 2, titrasi asam lemah oleh basa kuat. A. Bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolatein merah muda, indikator metil jingga kuning, dan indikator metil merah merah. Berapakah pH campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolatein pH-nya 10, indikator metil jingga pH-nya 4, dan indikator metil merah pH-nya 4. C. Berdasarkan tabel 2, pada informasi berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat? pH larutan garam yang dibentuk dari asam lemah dan basa kuat adalah
kurang dari 7. Berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah oleh basa kuat? Indikator yang tepat digunakan dalam titrasi asam lemah dan basa kuat adalah metil jingga dan metil merah. Pertanyaan nomor 3. Berdasarkan tabel pengamatan percobaan 3, titrasi basa lemah oleh basa kuat. A. Bagaimana perubahan warna larutan pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolplatein merah muda, indikator metil jingga kuning, dan indikator metil merah merah. B. Berapakah pH campuran pada masing-masing indikator setelah tercapai titik akhir titrasi? Indikator fenolplatein pH-nya 8, indikator metil jingga pH-nya 5, dan indikator metil merah pH-nya 6. Berdasarkan tabel 2, pada informasi, berapakah pH larutan garam yang dibentuk dari basa lemah oleh basa kuat? pH larutan garam yang dibentuk dari basa lemah dan asam kuat adalah lebih dari 7. Berdasarkan jawaban B dan C di atas, indikator apa yang tepat digunakan dalam titrasi basa lemah oleh basa kuat? Indikator yang tepat digunakan dalam titrasi basa lemah dan asam kuat adalah indikator fenolplatein. Latihan soal di bawah ini merupakan tabel terakhir pH dan perubahan warna dari beberapa indikator. Indikator fenolplatein, terakhir pH-nya 8,3 sampai 10, perubahan warnanya bening sampai merah muda. Indikator metil jingganya, terakhir pH-nya 2,9 sampai 4,0, perubahan warnanya merah sampai kuning. Indikator metil jingga, terakhir pH-nya 4,2 sampai 6,3, perubahan warnanya merah sampai kuning. A. Jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam asetat atau CH3COOH dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m, dari tabel terakhir pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh seorang murid SMA tersebut? Indikator yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut adalah indikator fenolphthalein. Jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam klorida atau HCl dengan larutan natrium hidroksida NaOH 0,1 m, dari tabel terakhir pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut? Indikator yang tepat adalah indikator metil merah. Jika seorang murid SMA hendak melakukan titrasi 10 ml larutan asam klorida atau HCl dengan larutan amonium hidroksida atau NH4OH 0,1 m, dari tabel terakhir pH di atas, indikator apa yang tepat digunakan oleh murid SMA tersebut? Indikator yang tepat adalah indikator metil jingga. Kesimpulan, berdasarkan pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa indikator yang tepat untuk jenis titrasi A. Titrasi asam kuat oleh basa kuat. Terdapat beberapa larutan indikator yang dapat digunakan. Jenis indikator ini sering digunakan pada larutan fenolphthalein. Dengan pH yang kebesar cukup besar, maka penambah sedikit basa kuat bila sudah mendekati atau mencapai titik ekivalen sudah sulit dibedakan. B. Titrasi asam lemah oleh basa kuat. Pemilihan indikator yang cocok untuk titrasi asam lemah oleh basa kuat lebih terbatas, yaitu indikator yang mempunyai trayek pH antara 7 sampai 10. Indikator yang dipakai adalah fenolphthalein. C. Titrasi basa lemah oleh asam kuat. Untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat seperti pada grafik berikut, tentu yang paling cocok digunakan sebagai larutan indikator adalah metil merah. Titik ekivalen titrasi ini ada pada pH 5,82, sementara rentang pH metil merah adalah 4,4 sampai 6,2. Sekian presentasi titrasi asam basa dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.